Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan mereview jurnal seseorang yang merupakan ini tugas UAS mata kuliah Service Excellent yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri MM. Jadi judul jurnal ini yaitu Excellent Customer Service dalam bidang perbankan, yang dimana jurnal ini termasuk jurnal admisi dan bisnis yang volumenya 18, nomor 2, halamannya 137 sampai 148. Tahun terbitnya itu 2018, penulisnya oleh Umar Faruk, Sekolah Politeknik Negeri Semarang, Indonesia. Emailnya umar@gmail.com. Yang reviewernya itu saya sendiri, nama saya Trian Ramawati, yang direview pada tanggal 3 Januari tahun 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang excellent service dalam bidang perbankan, membahas tentang fungsi, tugas, dan kiat etika customer service officer atau CSO, serta komunikasi interpersonal yang efektif. Metode penelitian ini termasuk metode penelitian deskriptif. Terus objek penelitiannya yaitu excellent customer service in delivery, interpersonal communication, customer service officer. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini tuh tertulis bisnis dalam dunia perbankan saat ini terasa makin kompetitif. Hal ini terjadi karena para nasabah bank makin cerdas atau rising clients. Makin cerdasnya nasabah ini dapat diakibatkan oleh makin banyaknya institusi perbankan, sehingga mereka dapat membandingkan kualitas pelayanan bank-bank tersebut. Dapat pula diakibatkan oleh makin tingginya tingkat pendidikan para nasabah, sehingga mereka memiliki ekspektasi pelayanan yang lebih berkualitas. Keterkaitan antara tingkat pendidikan dan tuntutan atau harapan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Oke, selanjutnya dalam isi jurnal yang saya review kembali akan membahas tentang excellent customer service untuk meningkatkan kepuasan para nasabah bank jika dilakukan dengan pendekatan sistemik, customer service in delivery, interpersonal communication, customer service officer, membahas tentang fungsi ECS, tugas dan kiat CSO dalam ECS. Jika seorang nasabah datang ke sebuah bank, maka nasabah akan mendapat ruangan yang bersih, difasilitasi dengan kursi yang nyaman dan rapi. Di depan pintu sudah ada seorang satpam yang membantu membukakan pintu sambil tersenyum sambil mengucapkan salam, dan juga mengambilkan nomor antrian. Nasabah pun kemudian ditanya apakah perlu bantuan atau ada informasi yang diperlukan dan sebagainya. Karyawan bank tampak sekali berpakaian sangat rapi dan dengan rasa hormat dan sopan memberikan pelayanan. Tidak ada wajah cemberut, capek, dan tidak bersahabat. Nasabah merasa dimuliakan dan merasa benar sebagai VVIP. Nah, jadi kita sebagai untuk memberikan pelayanan yang baik itu harus, yang pertama harus tersenyum, yang ramah, gitu aja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian. Yang pertama itu pengertian service excellent yang dari tadi saya ucapkan. Nah, service excellent itu upaya memberikan layanan terbaik yang berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Kemudian ada customer service.
Customer service itu setiap kegiatan yang diperuntukkan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Kemudian kategori layanan customer service itu ada 4. Yang pertama, pur atau buruk. Pur atau buruk ini dijelaskan jika Anda membeli 1 loyang kue Bandung dan Anda kemudian hanya mendapatkan separuh loyang kue Bandung tersebut, maka ini namanya layanan yang buruk. Kemudian ada yang rata-rata. Yang rata-rata ini jika Anda membeli suatu loyang kue Bandung dan Anda kemudian mendapatkan 1 loyang kue Bandung itu persis yang Anda inginkan, maka berarti Anda telah mendapatkan layanan yang semestinya atau rata-rata. Sebelum itu ini cuma contoh ya. Terus yang ketiga ada good atau yang artinya itu baik. Good ini menjelaskan apabila jika Anda membeli 1 loyang kue Bandung dan kemudian Anda mendapatkan 1 loyang kue Bandung tersebut dalam kemasan yang sangat rapi dan menarik, berarti Anda telah memberikan pelayanan yang baik. Gitu. Kemudian yang terakhir itu excellent atau prima. Nah, di sini menjelaskan jika Anda membeli 1 loyang kue Bandung dan kemudian Anda mendapatkan 1 loyang kue Bandung itu dalam kemasan yang rapi dan menarik, dan pada saat yang sama Anda mendapatkan bonus 1 botol minuman ringan, maka Anda dapat dikatakan sebagai pelayanan yang prima atau excellent. Apa sih fungsi ECS itu? Fungsi ECS dalam buku pemasaran bank oleh Kashmir disebutkan beberapa fungsi karyawan bank dalam berkaitannya dengan excellent customer service atau ECS sebagai berikut. Yang pertama, sebagai resepsionis, karyawan bank ketika berfungsi sebagai penerima tamu atau nasabah harus bersikap ramah, sopan, menghargai, simpatik, menarik, bersahabat, dedikatif, dan menyenangkan. Yang kedua, sebagai Dexman, karyawan bank sebagai Dexman berkewajiban melayani para nasabah yang mengajukan berbagai macam aplikasi, berbagai produk yang ditawarkan bank. Dexman harus memiliki produk knowledge yang memadai untuk memberikan informasi mengenai produk bank, karakteristiknya, dan juga manfaatnya bagi mereka. Para nasabah harus pula dibantu dalam pengisian formulir aplikasi. Yang ketiga, sebagai salesman, kita berfungsi sebagai salesman. Karyawan bank berkewajiban dapat mempromosikan produk-produk bank dengan jujur dan kooperatif, tidak agresif dan tidak membuat ketidaknyamanan para calon nasabah. Proses penjualan harus berlangsung sangat manusiawi dengan harapan dapat memperoleh nasabah-nasabah baru dan dapat mempertahankan nasabah-nasabah lama. Yang keempat, sebagai customer service relation officer. Dalam hal ini, karyawan bank berfungsi membangun dan memelihara hubungan baik dan mutualistik dengan para nasabah. Yang kelima, sebagai komunikator, karyawan bank melaksanakan fungsi sebagai pemberi informasi dan penerima informasi antara pihak bank dan pihak para nasabah. Dalam melaksanakan tugas ini, komunikator harus dapat menjembatani hubungan kedua belah pihak secara persuasif dan etis agar hubungan tersebut dapat terus berjalan dengan baik.
Slide selanjutnya yaitu tugas dan kiat CSO dalam ECS. Tugas dan kiat CSO dalam ECS ini dalam sistem layanan prima, seseorang Customer Service Officer atau CSO menurut Rahmayanti memegang peran paling krusial, yakni sebagai ujung tombak. Tugas pokok CSO itu yang pertama, membantu pelanggan untuk memberikan informasi dan formulir. Itu tugas CSO. Yang kedua, membantu menyelesaikan pengaduan pelanggan. Jadi, CSO itu membantu menyelesaikan pengaduan terhadap pelanggan apabila merasa tidak puas gitu. Yang ketiga, memperkenalkan produk-produk atau jasa perusahaan. Jadi CSO ini memperkenalkan produk-produk yang ada di dalam perusahaan tersebut, produk-produk atau jasa begitu. Yang keempat, memberikan informasi mengenai fitur dan layanan perusahaan. Jadi CSO ini bertugas untuk memberikan informasi mengenai fitur dan layanan-layanan yang ada di perusahaan. Yang kelima, tugas CSO ini mempertahankan pelanggan agar tetap setia pada perusahaan dan juga menarik pelanggan baru. Jadi tugasnya ini CSO itu harus mempertahankan pelanggan yang lama supaya gak kabur gitu, dan berusaha menarik pelanggan baru. Meskipun seorang CSO telah berupaya memaksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya, bukan berarti tidak pernah ada keluhan dari nasabah ya. Dalam menghadapi keluhan nasabah, CSO harus dapat melakukan komunikasi yang persuasif agar nasabah tidak marah. Menurut Morgan memberikan kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama, penampilan pribadi. Penampilan pribadi, cara seorang CSO bersikap dan berpakaian dan akan menimbulkan pengaruh kepada nasabah. Jadi CSO itu harus berpenampilan rapi supaya nasabah itu ada pengaruhnya begitu. Kemudian jika cara bersikap dan berpakaian seorang CSO tampak profesional, maka hal itu tidak memberikan peluang kepada para nasabah untuk terpancing melakukan tindakan yang akan menimbulkan masalah bagi CSO itu sendiri. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Berbagai kata yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Di dalam komunikasi nonverbal itu pertama ada ekspresi wajah. Jadi seorang CSO itu harus mempunyai ekspresi wajah yang sejuk, tenang, tulus, dan menarik, serta menunjukkan adanya empati dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi oleh para nasabah. Yang kedua, sikap tubuh. Cara berdiri dan berduduk menunjukkan adanya perhatian yang diberikan untuk para nasabah. Yang ketiga, gerak isyarat atau sikap. Seorang CSO itu jangan menghilangkan tangan ketika berkomunikasi dengan nasabah yang sedang marah atau kecewa, karena layanan yang diberikan CSO kurang profesional. Misalnya, jangan merokok, mengunyah permen, menyinggung, memaki, dan sebagainya ketika berhadapan dengan para nasabah. Selanjutnya yaitu beberapa kata yang dapat memicu pertengkaran. Yang pertama, tidak ditujukan kepada orang tertentu. Yang kedua, gunakan kata saya, bukan Anda. Yang ketiga, hindari pemberi perintah. Yang terakhir, mengambil tanggung jawab dan jangan membela diri. Slide selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal yang efektif. DB Syafri Mangkuprawira berpendapat bahwa kemampuan komunikasi interpersonal dalam manajemen termasuk bagi CSO tentunya
harus merupakan bagian dari kehidupan pribadi dan sosial seseorang secara berkesinambungan. Kemampuan komunikasi interpersonal diumpamakan kehidupannya sebagai potensi proses pernapasan selama orang itu hidup, atau sebagai perilaku yang hadir secara otomatis dalam kehidupan. Dengan kata lain, seharusnya kemampuan komunikasi interpersonal tersebut tidak timbul tenggelam dan hanya muncul ketika dibutuhkan saja. Selanjutnya yaitu merujuk dari hasil penelitian Chris Cole yang dirilis pada tahun 2005, Mangku Prawira, memperinci substansi atasi intisari kemampuan komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi harus jelas, gak boleh bertele-tele. Yang kedua, asertif dan empati. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, mendorong dan memotivasi. Yang kelima, respek pada orang lain. Yang keenam, mampu sebagai pemain tim dan bekerja sama dalam tim secara efektif. Kemudian pakar komunikasi Rogers, seperti yang dikutip oleh Muhammad, menyatakan bahwa komunikasi interpersonal akan terjadi secara efektif bila kedua pihak, yakni komunikator dan komunikan, memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, bertemu satu sama lain secara personal. Yang kedua, empati secara tepat terhadap pribadi yang lain dan berkomunikasi yang dapat saling dipahami satu sama lain secara proaktif. Yang ketiga, menghargai satu sama lain bersifat positif dan wajar tanpa menilai tahu keberatan. Yang keempat, menghayati pengalaman satu sama lain dengan sungguh-sungguh, bersikap menerima dan empati satu sama lain. Yang kelima, rasa saling menjaga keterbukaan dan disiplin yang mendukung dan berkualitas. Yang keenam, memperhatikan tingkah laku yang percaya penuh dan memperkuat perasaan aman terhadap yang lain. Oke, jurnal yang saya review sudah selesai. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.